Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Tirta Mandira Wicaksana dengan NIM 2276. Saya Diarizky Sulistyo Alvino dengan NIM 2220. Saya Muhammad Syahesa Mazhamisar dengan NIM 2221. Kami di sini akan mengerjakan tugas yang kedua yang berjudul peran sistem informasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Dulu pada era globalisasi ini, akademi dan manajemen memandang sistem informasi sebagai enabler bagi perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Selanjutnya, sistem informasi mampu mengubah bentuk organisasi, mampu mengubah cara perusahaan dalam beroperasi, dan mampu mengubah perusahaan dalam bersaing. Informasinya saat ini dilihat sebagai sumber daya strategik, sumber yang potensial untuk mendapatkan keunggulan dalam bersaing. Perusahaan yang ingin berkembang tidak ada pilihan untuk bersaing di area global. Globalisasi bahwa fenomena baru perdagangan bebas yang semakin dipercepat oleh kesepakatan ekonomi berskala internasional atau disingkat sebagai GATT. Kemudian ada sebagai komponen dari sistem informasi, teknologi informasi memainkan peran dalam banyak aspek bisnis perusahaan, mulai dari pengembangan produk baru sampai dengan mendukung penjualan dan pelayanan kepada pelanggan, serta menyediakan market intelijen sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Dino. Peran sistem informasi dalam mendukung strategi bersaing. Konsep strategi bisnis telah digali melalui banyak teori. Pada mulanya industri meminjam kata strategi dari dunia militer sebagai akibat dan terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya ada 3 macam strategi bersaing yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu yang pertama ada cost leadership. Menurut Foster 1985, agar suatu perusahaan lebih unggul dari para pesaingnya, perusahaan harus mampu memproduksi barang atau jasa sejenis seperti yang diproduksi oleh para pesaingnya dengan biaya yang lebih murah. Agar perusahaan mampu menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang termurah, maka perusahaan tersebut harus bekerja secara optimal. Perusahaan dikatakan bekerja secara optimal apabila mempunyai sumber daya yang tepat, diterapkan pada sasaran yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan pada waktu yang tepat pula. Yang kedua ada kualitas unggul dan terbaik. Agar konsumen bersedia membeli produk dari perusahaan, maka perusahaan harus menciptakan produk yang mempunyai kualitas terbaik. Apabila banyak perusahaan lain membuat produk yang sama dengan tingkat harga yang sama, maka perusahaan harus dapat menciptakan produk dengan kualitas yang lebih baik dari para pesaing agar menarik perhatian konsumen. Untuk mencapai kondisi ini perlu dilakukan usaha perbaikan kualitas yang bersifat terus-menerus. Merupakan strategi memperbaiki mutu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan secara terus-menerus. Yang ketiga ada strategi inovasi. Untuk dapat tetap mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan lain, maka perusahaan tersebut harus mempunyai nilai lebih dibanding dengan perusahaan lain. Salah satu cara memperoleh nilai lebih dari perusahaan lain adalah dengan menjadi pelopor dalam hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Misalnya membuat produk baru, mencari pangsa pasar baru, mengembangkan metode manajemen baru, mencari sinergi-sinergi baru, dan melakukan hal lain yang belum ada sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Izat. Transformasi teknologi.
Kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi, berjalan sangat cepat belakangan ini. Demikian cepatnya perubahan tersebut, belum sempat kita bisa menggunakan teknologi baru, dalam sekejap telah muncul teknologi yang lebih maju. Teknologi informasi adalah suatu alat kunci atau kunci yang mampu membuat perusahaan kinerja tinggi untuk menciptakan nilai terbaik bagi pelanggannya. Pada dekade 1950 sampai sekarang, dengan berkembangnya teknologi komputer dan telekomunikasi telah memunculkan suatu revolusi informasi. Beberapa karakter berkaitan dengan revolusi teknologi informasi sangat mudah dikenali. Era baru ini dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Suatu pergeseran ke arah teknologi atau rekayasa. Perdagangan dunia tumbuh 2-5 kali lebih cepat dalam barang jasa serta pengetahuan seperti perkayasaan dan robot. 2. Hierarki yang lebih pendek dan ramping. Lebih banyak kekuatan pengetahuan yang tersedia bagi banyak orang dapat mengikis kekuatan hierarki yang besar. 3. Gelombang dalam jaringan pada dekade 1980-an yang ditandai dengan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan munculnya email, internet dan lain-lain. 4. Pertumbuhan yang sangat besar dalam teknologi. 20 tahun yang berlalu terdapat sekitar 50.000 komputer pribadi yang terpasang di seluruh dunia. 5. Pergeseran dalam kemampuan karyawan. Richard Corbett dalam bukunya In the Era of Human Capital menamakan bahwa dalam 10-15 tahun hampir semua pertumbuhan kerja akan berada dalam area-area ekonomi pengetahuan. 6. Tidak ada negara yang bisa hidup sendiri. Teknologi informasi menghilangkan batas-batas dan menciptakan suatu pasar global yang berbasiskan pengetahuan. Kemudian kesimpulan dari ini yaitu sistem informasi mempunyai berbagai potensi yang dapat dikembangkan oleh perusahaan untuk dapat meraih keunggulan dalam bersaing. Potensi ini sesungguhnya sangat tinggi nilainya, tetapi potensi tersebut tidak dimanfaatkan oleh potensi itu, hanya tetap tinggal sebagai potensi saja. Potensi dasar yang dimiliki oleh suatu sistem informasi antara lain meliputi kemampuan melaksanakan perhitungan dengan cepat, teliti dan andal, kemampuan menyimpan dan mengolah data dan dalam jumlah yang besar, kemampuan melakukan komunikasi data dan informasi dari jarak jauh, dan yang terakhir kemampuan bekerja dengan self-controlled atau otomatis. Demikian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.